Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi tentang distribusi peluang binom, distribusi normal, dan uji hipotesis bersama saya, Bapak Dwi Andarto. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas distribusi binom. Dalam distribusi binom yang kita bahas ada sub-sub pokok bahasan antara konsep variabel acak, distribusi peluang variabel acak diskrit, fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit, dan variabel acak binom dan distribusi binom. Oke, kita bahas yang pertama, konsep variabel acak. Variabel acak adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel suatu percobaan. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar atau huruf kapital, misalkan X, Y, dan Z. Sedangkan nilai variabel acak yang dinyatakan dengan huruf kecil. Selagi nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalkan X kecil, Y kecil, dan Z kecil. Nah, ini ada suatu percobaan pelemparan uang koin sebanyak 4 kali. Kesempatan untuk keluar gambar diperoleh ruang sampel seperti ini. Nah, ada ini G, G-nya 4 kali, artinya pada pelemparan pertama keluar gambar, pelemparan kedua juga keluar gambar, pelemparan ketiga juga digambar, dan pelemparan 4 juga keluar gambar. Seperti ini. Nah, kalau kalian bingung menentukan ruang sampel seperti ini, bisa kalian buat dengan diagram pohon. Ya, jadi ada pelemparan pertama, 2, 3, 4, nah gitu. Ya, sehingga ini ruang sampelnya ada 16. Gitu. Ruang sampelnya ada 16. Ini artinya GGGG berarti pelemparan 1 sampai 4 keluar gambar. Ini GGGGA berarti pelemparan 1 sampai 3 keluar gambar dan pelemparan keempat keluar angka dan seterusnya. Nah, misalkan X adalah banyaknya gambar keluar pada percobaan melempar koin 4 kali kesempatan, maka nilai kemungkinan atau nilai yang mungkin adalah keluar gambar itu tidak keluar sama kali berarti 0, atau keluar gambar cuma 1 kali, keluar gambar 2, atau keluar gambar 3 kali, atau keluar gambar 4 kali. Nah, nilai X sama dengan 0, ini artinya jika gambar tidak keluar sama sekali. Ya, sehingga ruang titik sampelnya ini A. Kemudian jika X sama dengan 1, artinya jika gambar keluar sekali pada percobaan itu. Nah, ini kemungkinannya bisa keluar gambar di depan sendiri, atau keluar gambar di pelemparan kedua, atau keluar gambar di pelemparan ketiga, atau keluar gambar di pelemparan keempat. Ini seperti ini. Sehingga titik sampelnya ada 4. Nah, kemudian X sama dengan 3 artinya jika keluar gambar 2 kali. Nah, ruang sampelnya ini seperti ini, titik sampelnya ini jumlahnya ada 6. Nah, kemudian yang ketiga, jika X sama dengan 3 artinya gambar keluar 3 kali. Nah, kemungkinan seperti ini. Nah, titik sampelnya ada 4. Kemudian jika X sama dengan 4 berarti setiap dalam pelemparan itu 1 sampai 4 keluar gambar semua seperti ini. Oke, kita lanjut. Yang nomor 2, distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, misalkan X adalah suatu variabel acak diskrit yang bernilai X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn, maka nilai fungsi X1 merupakan peluang nilai-nilai variabel acak X dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai dengan N, maka nilai fungsi Xi memenuhi 2 sifat berikut. Yang pertama, jika nilai fxi atau nilai fungsi xi lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1 untuk nilai i sama dengan 1 sampai dengan n. Yang kedua, jika sigma dari fxi dengan batasan xi sampai dengan n sama ini berlaku sama dengan 1. Ya, sekali lagi, distribusi peluang variabel acak syaratnya ada 2 ini. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan X adalah
banyaknya gambar keluar pada percobaan pelemparan uang 4 kali kesempatan dan titik sampelnya seperti ini. Tabel nilai variabel acak. Titik. Nilai X 0, titik sampelnya ini. Banyak anggota 1. Kemudian jika nilai X-nya sama dengan 1, artinya gambar keluar hanya 1 kali, titik sampelnya ada 4. Kemudian jika nilai X-nya sama dengan 2, artinya gambar keluar 2 kali. Jumlahnya ada 6 banyaknya anggota. Kemudian jika nilai X sama dengan 3, itu berarti gambarnya keluar 3 kali. Banyak anggota 4. Kemudian jika X sama dengan 4, artinya gambar keluar 4 kali. Banyak anggota 1. Nah, perhatikan. Nah, peluang terjadinya atau keluar angka 4 kali. Ya, dalam 4 percobaan yang keluar selalu angka. Ya, maka kita dapatkan F0. Artinya peluang jika nilai X sama dengan 0. Artinya gambar tidak ada yang keluar sama sekali. X sama dengan 0. Ini sama dengan N1 per NS. N1 itu banyaknya anggota, per NS banyaknya ruang sampel. Sehingga kita dapatkan 1 per 16. Nah, kemudian peluang terjadinya jika X sama dengan 1. Artinya gambar keluar hanya 1 kali. Ya, sehingga nilai dari fungsi F1 sama dengan peluang jika X sama dengan 1 sama dengan N2 per NS. N2 ini kita lihat di sini jumlahnya ada 4. Sehingga kita dapatkan 4 per 16. Atau 4 per 16 itu sama dengan 1/4. Gitu. Nah, dengan cara yang sama sehingga beroleh tabel distribusi peluang variabel acak sebagai berikut. Nah, seperti ini. Peluang X sama dengan X, kemungkinan X-nya X kecil ini nilainya sama dengan 0 sampai dengan 4. Sehingga Fx-nya ini 1/16, 1/4, 3/8, 1/4, 1/16. Ini kita hitung dengan cara seperti ini. Gitu. Nah, ini adalah tabelnya. Kemudian fungsinya bagaimana? Fungsi distribusi peluang variabel acak X adalah seperti ini. Nilai fungsi dari X 0, ya, nilainya sama dengan 0 untuk X yang lain. Ya, artinya bukan X sama tidak selain 0 sampai dengan 4 ini. Maka ini nilai sama dengan 0. Kemudian nilai Fx sama dengan 1/16. Ini terjadi pada saat X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 di sini. Ini dan ini. Nah, kemudian 1/4. Nilai Fx sama dengan 1/4 terjadi jika X sama dengan 1. Ini X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 di sini. Nah, kemudian yang terakhir nilai Fx sama dengan 3/8 untuk X sama dengan 2 di sini. Nah, demikian. Lanjut. Kemudian ada contoh soal. Contoh, diketahui, nah ada contohnya, 2 dadu dilempar sekali. Jika Y menyatakan pasangan kedua mata dadu yang terlihat berjumlah ganjil setelah dadu berhenti berguling. Tentukan fungsi distribusi peluang variabel acak Y. Nah, kita bahas. Banyak anggota ruang sampel dari percobaan tersebut adalah seperti ini. Nah, ini misalnya dadu pertama, ini dadu kedua. Nah, jumlah mata dadu, ya, 1 tambah 1, 2, ini diisi seperti ini, 1 tambah 2, 3 di sini dan seterusnya. Sehingga ruang sampelnya ini berjumlah 36. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah variabel Y menyatakan pasangan kedua mata dadu yang terlihat berjumlah ganjil. Sehingga nilai-nilai Y adalah Y sama dengan 3. Ini karena ganjil 3. Nah, ini nilai Y sama dengan 3 jumlahnya kalau kita hitung di sini. 1, 2. Ada 2. Kemudian yang nilai Y sama dengan 5 kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4. Nah, 3 ada 2, 5 ada 4. Kemudian 7 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian 9 ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan 11 ada 2. Nah, nilai-nilai ini kita letakkan dalam tabel. Nah, sehingga tabelnya yang bisa kita buat tabel seperti ini. Tabel dari Y, N1 dan FY sebagai berikut. Nah,
Y sama dengan 3, N1-nya sama dengan 2, karena yang 3 itu sama dengan 2. Sehingga FY sama dengan 1/18. Kemudian Y sama dengan 5, tadi yang jumlah 5 itu sama ada 4, sehingga kita dapatnya 4/36 sama dengan 1/9. Kemudian Y sama dengan 7, tadi jumlahnya ada 6, sehingga kita dapatkan 6/36 sama dengan 1/6. Kemudian Y sama dengan 9, tadi ada 4, sehingga 4/36 sama dengan 1/9. Kemudian Y sama dengan 11, tadi ada 2, sehingga 2/36 sama dengan 1/18. Sehingga fungsi distribusi pulang variabel acak Y sebagai berikut. Nah, FY sama dengan 0 untuk Y yang lain, 1/18 itu untuk Y sama dengan 3 dan Y sama dengan 11, 1/9 untuk Y sama dengan 5 dan Y sama dengan 9, dan FY sama dengan 1/6 untuk Y sama dengan 7. Oke, yang ketiga kita bahas tentang fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Pulang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan Fx. Sekali lagi F besar ini, hati-hati. Sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X. Sekali lagi, untuk distribusi kumulatif, fungsinya atau F-nya dituliskan dengan notasi kapital. F-nya huruf kapital. Nilai Fx dinamakan fungsi distribusi kumulatif variabel acak X. Misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx. Maka nilai Fc dinyatakan dengan Fx sama dengan P. Fc sama dengan peluang X kurang dari sama dengan C sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai dengan C dari Fx sama dengan F0 tambah F1 tambah F2 sampai dengan Fc. Nah, nilai-nilai peluang kumulatif variabel X yang dinyatakan banyak gambar pada percobaan melemparkan koin dalam 4 kali kesempatan adalah sebagai berikut.